Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah kali ini dikutip dari kitab Rijal Haula Rasul karya Khalid Muhammad Khalid, sebuah kitab ensiklopedia tentang sejarah dan biografi 60 sahabat Nabi dan Rasul yang berperan di dalam sejarah Islam. Pada episode kali ini, kita akan mengisahkan bagaimana dahsyatnya sebuah sedekah. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa riwayat mengatakan harta yang disedekahkan akan kekal hingga akhirat kelak. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas menunjukkan betapa agungnya pahala sedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Kemudian, berdasarkan penafsiran hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa sesungguhnya api neraka Jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan dengan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Panas yang tak terkira. Dan tak ada satupun manusia yang mampu bertahan dari siksa yang demikian pedih. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa neraka. Manfaat terbesar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga, dengan segala bentuk kenikmatan di dalamnya. Dan mudarat terbesar dari setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan kita dari siksa neraka. Sesuai dengan kisah yang akan kita bahas kali ini. Kisah ini akan menceritakan seorang laki-laki berkat sepotong roti di akhir kisahnya mendapatkan hal yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baiklah, kita mulai saja kisahnya. Kisah ini berawal dari Jazirah Arab. Ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sendiri adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah serta sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah masih hidup, Abu Musa diangkat bersama Mu'adz bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Setelah Rasulullah wafat, ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawab dalam jihad besar yang sedang dijalani oleh tentara Islam melawan Persia dan Romawi. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, ia diangkat sebagai gubernur di Basrah. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan menunjuknya sebagai gubernur di Kufah. Semasa hidupnya, ia mengenal seorang laki-laki yang sangat tekun beribadah. Selama 70 tahun laki-laki itu selalu beribadah di jalan Allah. Ia tak pernah meninggalkan tempat ibadah. Di tempat ibadah itulah hari-harinya dihabiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Karena ia tinggal di sana dan menjaganya. Akan tetapi, setan berhasil menggodanya dengan menghadirkan wanita cantik yang sangat memikat. Lelaki soleh ini pun mulai tergoda pada wanita ini. Selama 7 hari 7 malam, ia habiskan waktunya bersama wanita ini dengan melakukan berbagai macam dosa-dosa besar, sebagaimana perkara yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Padahal ia tak punya hubungan apa-apa dengan wanita tersebut. Subhanallah. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 7 hari melakukan kemaksiatan, lelaki ini sadar akan kesalahannya.
Dia pergi meninggalkan wanita cantik tersebut dan kemudian kembali bertobat. Namun, untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya, ia tak sanggup. Ia merasa tak pantas lagi berada di tempat tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengembara. Dalam setiap langkah, bibir dan hatinya tak pernah berhenti berzikir dan beristighfar untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berjalan sambil memohon ampun kepada Allah atas apa yang ia telah berbuat. Sementara ia belum sampai juga ke tempat yang dituju. Pada saat itu, ia lapar dan kedinginan. Akhirnya, dalam pengembaraannya itu, ia sampai di sebuah pondok yang jelek, di mana di sana terdapat 12 orang pengemis. Ia bermaksud menumpang bermalam di sana karena badannya lemah dan letih, telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Saking kelelahannya, pria ini tertidur bersama 12 orang pengemis tersebut. Rupanya di dekat pondok tinggallah seorang dermawan yang di setiap malamnya selalu membagi-bagikan makanan bagi fakir miskin yang tinggal di lingkungan sekitar. Biasanya ia membagi-bagikan roti. Ia pun selalu adil dalam membagikan 1 potong roti untuk masing-masing orang yang tinggal di pondok tersebut. Malam itu, laki-laki pengembara yang sedang bertobat tersebut mendapatkan jatah pembagian roti dari sang dermawan karena ia dianggap pengemis di pondok tersebut. Rupanya, karena kehadiran pria ini, salah satu pengemis yang berada di pondok itu tidak mendapatkan bagian dari sang dermawan tersebut. Sehingga pengemis tersebut berkata kepada sang dermawan, "Wahai Tuan, aku lapar, mengapa engkau tidak memberikan roti kepadaku?" Dijawab oleh sang dermawan itu, "Kamu lihat sendiri, roti yang aku bagikan telah habis. Padahal aku telah membagikannya secara adil. Masing-masing orang yang tinggal di sini mendapatkan 1 potong roti. Seperti hari-hari sebelumnya, aku membawa 12 potong roti," ujarnya. Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka lelaki yang sedang bertobat itu lalu mengambil roti yang telah dibagikan kepadanya dan membagikannya kepada pengemis yang tidak mendapat bagian tadi. Padahal perjalanannya yang jauh telah menguras energinya, apalagi ia menjalaninya dengan perut kosong. Padahal di tangannya telah ada 1 makanan yang bisa mengisi perutnya. Namun karena ia merasa itu bukan haknya, ia rela memberikan rotinya walaupun sejatinya ia sendiri sangat lelah dan kelaparan. Keesokan harinya, laki-laki pengembara yang sedang bertaubat itu meninggal dunia. Di hadapan Allah ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertaubat itu. Antara ibadah selama 70 tahun dengan dosa yang dilakukan selama 7 malam. Ternyata hasil dari timbangan tersebut adalah amal ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukan selama 7 malam. Kemudian para malaikat mendapati bahwa si lelaki di akhir hayatnya pernah dengan ikhlas, rela berkorban dan penuh kasih sayang memberikan sepotong roti kepada pengemis yang kelaparan. Ternyata amal tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Kepada anaknya, Abu Musa berkata, "Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti itu." Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal sedekah bisa menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Apalagi yang bersedekah tersebut merupakan orang yang sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ada orang yang memiliki 2 dirham, kemudian dia sedekahkan 1 dirham,
Sementara itu, ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia mengambil 100.000 dirham untuk sedekah. Hadis riwayat An-Nasai. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa sedekah yang dikeluarkan seseorang saat ia kekurangan bisa mengungguli sedekah orang yang memiliki banyak harta. Penjelasannya adalah bagi orang yang punya banyak harta, pasti mudah bagi dia mengeluarkan banyak uang untuk disedekahkan. Namun, berbeda dengan orang yang kesulitan, ketika ia sampai rela mengorbankan setengah atau bahkan seluruh hartanya untuk disedekahkan, tentu saja pahalanya akan lebih besar. Karena yang dinilai dari sedekah bukan hanya nominal, namun keikhlasan dan pengorbanannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama?" Rasulullah pun bersabda, "Kesungguhan seorang mukil dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu." Mukil adalah orang yang sedikit hartanya, tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, ada 3 pelajaran yang dapat dipetik hikmahnya, yaitu yang pertama, kita harus berupaya menjauhi dosa besar, seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, berzina, dan sebagainya, yang dapat dengan mudah dan cepat melahap amal baik kita. Yang kedua, jika kita berbuat dosa, baik besar maupun kecil, janganlah kita lalu berputus asa dari rahmat Allah dan berpikir bahwa kita tidak akan diampuni. Namun, bersegeralah bertaubat dan melakukan berbagai perbuatan baik untuk menghapus dosa tersebut. Yang ketiga, perbuatan yang mungkin dianggap remeh atau kecil seperti sedekah sepotong roti atau sepiring nasi kepada orang yang kelaparan bisa jadi adalah pahala yang mengantarkan kita ke surga. Marilah kita mengambil hikmah dari kisah ini. Maka berakhirlah kisah sepotong roti yang mengantarkan ke surga. Kesalahan datangnya dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.